Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat demi masa. Selamat datang di channel YouTube kami yang selalu menyajikan konten-konten menarik seputar sejarah dan peradaban Islam. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah Khulafaur Rasyidin atau kekhalifahan Islam kedua setelah pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Daulah Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 Masehi di Damaskus, sebagai pusat pemerintahannya. Bagaimana proses lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus? Apa saja kemajuan yang dicapai oleh Daulah Umayyah? Daulah Umayyah berdiri di Damaskus setelah terjadinya peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan oleh sekelompok pemberontak pada tahun 656 Masehi. Muawiyah bin Abu Sufyan, sepupu Utsman yang saat itu menjabat sebagai gubernur Suriah, tidak terima dengan perbuatan para pemberontak. Ia menuntut agar pembunuh Utsman dihukum dan meminta Ali bin Abi Thalib, yang menjadi khalifah setelah Utsman, untuk menyerahkan mereka. Namun, Ali tidak dapat memenuhi tuntutan Muawiyah karena ia menghadapi tekanan dari kelompok Khawarij dan Syiah yang tidak mengakui kepemimpinannya. Hal ini memicu terjadinya perang saudara antara pasukan Ali dan Muawiyah yang berlangsung selama beberapa tahun. Salah satu pertempuran besar yang terjadi adalah pertempuran Siffin pada tahun 657 Masehi. Pertempuran Siffin berakhir dengan tahkim atau penyelesaian melalui wasit. Namun, hasil tahkim tidak memuaskan kedua belah pihak. Muawiyah tetap mengklaim dirinya sebagai khalifah dan menolak mengakui Ali sebagai khalifah sah. Ali sendiri menghadapi pemberontakan dari kelompok Khawarij yang menganggapnya telah melakukan kesalahan dengan menerima tahkim. Pada tahun 661 Masehi, Ali terbunuh oleh seorang Khawarij di Kufah. Anaknya, Hasan bin Ali, menggantikannya sebagai khalifah, tetapi ia tidak memiliki kekuatan politik dan militer yang cukup untuk melawan Muawiyah. Hasan akhirnya menyerahkan jabatannya kepada Muawiyah dengan syarat bahwa ia tidak akan menunjuk penggantinya dari kalangan Bani Umayyah. Namun, syarat ini tidak dipenuhi oleh Muawiyah. Ia menunjuk putranya, Yazid bin Muawiyah, sebagai khalifah setelahnya. Dengan demikian, berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin dan dimulailah masa Daulah Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah di Damaskus berlangsung selama 90 tahun, 660 sampai 750 Masehi, dengan 14 khalifah yang memerintah. Selama periode ini, Daulah Umayyah berhasil mencapai berbagai kemajuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Berikut adalah beberapa kemajuan yang dicapai oleh Daulah Umayyah. Kemajuan dalam bidang politik, menyusun sistem administrasi pemerintahan yang teratur dan efisien dengan membentuk beberapa departemen seperti Diwanul Hatam, Departemen Pencatatan, Diwanul Barid, Pelayanan Pos, Diwanul Haraj, Urusan Keuangan, Diwanul Jun, urusan militer, dan Diwanul Qoda, urusan peradilan. Menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan dan menyebarkan aksara Arab ke daerah-daerah yang ditaklukkan. Mencetak mata uang emas, dinar, dan perak, dirham, yang memiliki nilai tukar yang stabil dan diterima di berbagai negara. Membangun fasilitas umum seperti gedung, masjid, sumur, jalan raya, jembatan, dan kanal irigasi. Mengurangi pajak dan menghapuskan jizyah, pajak kepala, bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Kemajuan dalam bidang ekonomi,
Mengembangkan sektor pertanian dengan memperkenalkan tanaman baru seperti gandum, beras, tebu, kapas, zaitun, anggur, dan jeruk. Mengembangkan sektor perdagangan dengan membangun pelabuhan-pelabuhan dan pasar-pasar di berbagai kota seperti Damaskus, Kairo, Basra, Baghdad, dan Kufah. Mendorong perkembangan industri seperti tekstil, kertas, kulit, kaca, keramik, perhiasan, dan senjata. Meningkatkan hubungan dagang dengan negara-negara lain seperti Cina, India, Persia, Romawi Timur, Afrika Utara, dan Eropa. Kemajuan dalam bidang sosial. Menyamakan kedudukan antara orang Arab dan non-Arab, Mawali, dalam hal hak dan kewajiban sebagai umat Islam. Menyebarkan Islam ke berbagai wilayah baru seperti Afrika Utara, Spanyol, Prancis Selatan, Asia Tengah, India Barat Laut, dan Cina Barat Daya. Membina hubungan baik dengan orang-orang non-Muslim seperti Yahudi dan Kristen dengan memberikan perlindungan dan toleransi. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan bantuan sosial seperti zakat, infak, sodaqoh, dan wakaf. Kemajuan dalam bidang budaya. Menyempurnakan penulisan mushaf Al-Quran dengan menambahkan titik pada huruf-huruf tertentu untuk membedakan bacaannya. Membangun masjid-masjid megah yang menjadi pusat kegiatan ibadah dan pendidikan seperti Masjid Al-Amawi di Damaskus dan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Memperluas Masjid Nabawi di Madinah dengan menambahkan ruangan-ruangan baru untuk menampung jamaah yang semakin banyak. Membangun rumah sakit bagi penderita kusta yang merupakan rumah sakit pertama di dunia yang khusus menangani penyakit tersebut. Mengembangkan seni arsitektur, kaligrafi, musik, sastra, dan puisi dengan gaya yang khas dan indah. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad dan mengklasifikasikannya berdasarkan tingkat keotentikannya. Mengembangkan ilmu-ilmu agama seperti tafsir Al-Quran, fikih, hukum Islam, usyul fikih, dasar-dasar hukum Islam, kalam, teologi Islam, tasawuf, mistisisme Islam, dan sejarah Islam. Mengembangkan ilmu-ilmu alam seperti matematika, astronomi, fisika, kimia, biologi, kedokteran, farmasi, geografi, dan sejarah alam. Mengembangkan ilmu-ilmu humaniora seperti bahasa Arab, sastra Arab, filsafat, logika, etika, politik, ekonomi, dan pendidikan. Menerjemahkan karya-karya ilmiah dari bahasa Yunani, Persia, Sanskerta, dan Cina ke dalam bahasa Arab dan menyebarkannya ke dunia barat melalui Spanyol. Demikianlah peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Semoga bermanfaat bagi sahabat demi masa semua. Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.